Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Oksana dari Prodi Tadris IPS 2 dengan NIM 22210109004. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Spiritualitas dan Akhlak pada bab 11, yaitu Gerakan Spiritual dalam Dunia Islam. Langsung saja akan saya jelaskan dari yang pertama, sejarah munculnya gerakan spiritual dalam dunia Islam. Spiritualitas dalam Islam dikenal dengan tasawuf atau mitisisme, Islam atau sufisme. Kata spiritual dari kata dasar spirit yang berarti antara lain bagian non-material dari manusia atau jiwa, wujud rasional yang berbeda dengan badan material, wujudnya non-fisik, misalnya Tuhan atau spirit. Dewasa telah terjadi peningkatan kecenderungan masyarakat terhadap spiritualitas. Dalam Islam, sesungguhnya elemen spiritual sudah terdapat di dalamnya, namun seperti halnya disiplin ilmu Islam lainnya, ia belum bernama, apalagi mempunyai gerakan. Pendapat tentang permulaan munculnya tasawuf. Abu Nar As-Saraj At-Tusi berkata, sesungguhnya asal mula tumbuhnya tasawuf adalah pada zaman sebelum Islam. Mulai abad ke-12 Masehi, tarekat berkembang di seluruh dunia Islam hingga ke Indonesia dan karena faktor tasawuf dan tarekatlah Islamisasi Asia Tenggara berlangsung dengan damai. Ajaran kosmologi dan metafisis tasawuf ilmu Arabi dapat dengan mudah dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan ide-ide sufistik pribumi yang dianut penduduk setempat. 4 konsep insan kamil sangat potensi sebagai legitimasi religius pada para raja. Bahkan sampai sekarang Indonesia masih diliputi sikap sufistik dan kegemaran kepada hal-hal yang mengandung keramat. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Gerakan spiritualitas dunia Islam terjadi karena beberapa faktor. Ada faktor internal, yakni dari dalam ajaran Islam itu sendiri, dan ada faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah landasan normatif dari berkaitan dengan tasawuf. Tasawuf dengan atau tanpa pengaruh dari luar ada referensinya dari ajaran Islam. Di dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia dekat sekali dengan Tuhan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah dekat dengan manusia dan mengabulkan permintaan yang meminta. Oleh kaum sufi, doa diartikan berseru, yaitu Tuhan mengabulkan seruan orang yang ingin dekat dengannya. Dari nukilan ayat dan hadis di atas
Dan terlepas dari kemungkinan adanya atau tidak adanya pengaruh eksternal, ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dapat melahirkan pemahaman tasawuf, yakni ajaran yang membawa manusia. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang diduga memengaruhi lahirnya dunia spiritual Islam telah dikemukakan oleh sebagian ahli sejarah, antara lain pengaruh Kristen dengan faham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Dalam literatur tersebut bahwa di padang pasir Arabia memang ada para rahib yang mengasingkan diri. Lampu mereka di tengah malam menjadi petunjuk bagi mereka yang berjalan di malam hari. Kemah mereka yang sederhana menjadi tempat berlindung yang kemalaman, dan kemurahan hati mereka menjadi tempat memperoleh makanan bagi yang kelaparan. Filsafat mistik Pythagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Badan jasmani merupakan penjara bagi roh. Filsafat emanasi Plotinus yang mengatakan bahwa wujud ini memancar dari Tuhan yang Maha Esa, roh yang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tetapi dengan masuknya ke alam materi, roh menjadi kotor, dan untuk dapat kembali ke tempat asalnya, roh harus dibersihkan terlebih dahulu. Ajaran Hindu yang juga mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan untuk mencapai Pesa, Tuan Atman dan Brahman. Inilah yang beberapa faham dan ajaran yang secara teoritis diduga mempengaruhi timbulnya Sufisme di kalangan kaum muslim. Dengan atau tidak adanya pengaruh agama, faham Sufisme dapat timbul di kalangan kaum muslimin. Lalu yang kedua, kelembagaan spiritual, tasawuf dan tarekat. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam dapat berada sedekat mungkin dengan Allah. Tasawuf berasal dari kata suf, dan menurut sejarah orang yang pertama kali memakai kata ini adalah Abu Hashim al-Kufi di Irak. Pendapat ulama terkait pengertian tasawuf antara lain, Imam Al-Ghazali berkata, tasawuf adalah fardu ain. Asy-Syadzili berkata, barang siapa yang tidak mau mempelajari ilmu ini, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, sementara ia tidak mengetahui hal itu. Dalam pengalaman tasawuf, beberapa langkah yang digunakan seperti proses perkembangan Islam, iman dan ihsan seseorang, juga berkaitan dengan proses pengosongan diri dari semua sifat-sifat yang tidak baik, kemudian mengisinya dengan semua sifat yang baik, dan diharapkan akan mendapat manifestasi limpahan rahmat dan karunia Tuhan. Adapun tarekat sebagai gerakan kesufian populer, sebagai bentuk terakhir gerakan tasawuf, tampak juga tidak begitu saja muncul. Munculnya tampak lebih sebagai tuntutan sejarah, sehingga ada dua faktor penyebabnya, yaitu secara kultural dan struktural. Yang pertama, tarekat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang tarik atau pejalan untuk menuju jalan hakikat dengan tidak memahami, mengetahui, dan mengenal Allah. Tarekat juga mempunyai arti yang merujuk pada segolongan orang-orang yang dipandang mulia, yaitu orang-orang yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat karena keseluruhan jiwanya. Kata-kata arikah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 168 yang berbunyi, Innal ladzina kafaru wa takhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thoriqa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Yang kedua, surat At-Toha
ayat 63 yang berbunyi qalu in hadani lasahirani yuridani ayyuh rijakum min ardikum bisihrim hima wa yadhaba bi tariqatimul muslah, yang diartikan mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Yang kedua adalah surat Toha ayat 77 yang berbunyi walaqad auhayna ala Musa an nashri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasal la takhafu darqau wala tahsya. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Tarekat sebagai sebuah organisasi yang menetapkan cara-cara pendekatan diri kepada Allah dengan prinsip-prinsip sebagaimana di atas. Keberadaannya sudah menjadi rahasia umum bagi para penentangnya. Tarekat dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah yang dapat menghancurkan kemurnian Islam. Tetapi bagi para pendukungnya, tarekat justru dianggap sebagai jalan yang dapat memudahkan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan diakui oleh para peneliti Muslim sebagai ajaran yang bersumber dari agama Islam, bukan karena pengaruh-pengaruh luar Islam. Sifat ajaran tarekat Muktabaroh adalah yang pertama, universal, artinya tarekat memiliki sifat yang mengglobal, melampaui batas-batas wilayah dan negara, karena tiap-tiap warga negara secara silsilah masing-masing masih berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, sifat menyeluruh, artinya pelaksanaan akikah, syariah, muamalah, dan akhlak yang bertujuan untuk wusul ilallah. Yang ketiga, tertib dan terbimbing. Setiap pengamal tarekat harus berdasarkan kepada kitab-kitab yang mutabar dengan bimbingan para mursyid. Dalam pedoman dasar, tujuan utama dari organisasi tarekat tersebut adalah yang pertama, mengupayakan berlakunya syariat Islam berdasarkan ahlus sunnah wal jami'ah secara konsisten dalam bidang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat di tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Arikah Al-Mutabaroh melalui kegiatan-kegiatan khususiyah Arikiyah. Organisasi tersebut akhirnya menetapkan kriteria kemuktabaran suatu tarekat yang berbeda dengan ketentuan seperti yang ditetapkan sebelumnya. Artinya, suatu tarekat bisa dianggap mutabaroh jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan syariat Islam dalam pelaksanaannya. Yang kedua, mengikat tarekat dan mengharuskannya berpegang teguh kepada salah satu mazhab yang empat. Yang ketiga, mengikuti kehidupan haluan dari ahlus sunnah wal jami'ah. Yang keempat, mengambil baiat talqin dari mursyid yang silsilahnya muttasil atau bersambung hingga kepada Rasulullah. Baik, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.